Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Andini Wisria dengan NIM 211291133 dari sesi 0790 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersya SHMA MH. Nah, pada video ini saya akan membahas atau mereview semua materi pendidikan Pancasila selama 1 semester. Pada pertemuan pertama dan kedua, terdapat 3 topik, yaitu yang pertama konsep dasar pendidikan Pancasila, yang kedua landasan filosofis, historis, yuridis, dan budaya pendidikan Pancasila, yang ketiga tujuan pendidikan Pancasila. Nah, saya akan membahas secara ringkas masing-masing dari ketiga topik tersebut. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mempelajari, mendalami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila di dalam segala bidang kehidupannya. Nilai dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, terdapat 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya. Keempat itu meliputi learning to know, learning to do, learning to be, learning, dan learning to live together. Nah, berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempatlah yang menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Yang kedua yaitu landasan filosofis, historis, yuridis, dan budaya pendidikan Pancasila. Yang A, landasan filosofis. Pancasila merupakan landasan filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam merealisasi kenegaraan merupakan sumber nilai. Oleh karena itu, dalam merealisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Yang B yaitu landasan historis. Landasan historis adalah landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan modal pembelajaran, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis, perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada masa sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Yang bagian C yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila. Nah, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut kami, landasan yuridis adalah landasan yang dibuat oleh kelompok, organisasi, dan masyarakat melalui proses musyawarah dengan tujuan untuk mencapai aturan yang cocok. Landasan yuridis Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan budaya. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Oleh karena itu, generasi penerus, terutama kalangan intelektual, kampus, sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melahirkan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya yaitu pembahasan topik ketiga, tujuan pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat, dari pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa, dan negara secara berguna dan bermakna. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku, diantaranya yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang kelima itu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketujuh, perilaku berkebudayaan. Yang kedelapan, beraneka kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau pergolongan. Selanjutnya yaitu membahas pada materi pertemuan 3 dan 4. Pada materi 3 dan 4 terdapat 7 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Nah, jika mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 32 dan penjelasannya, maka terdapat beberapa pengertian yang perlu mendapat kesamaan dan memahami dan menghayati serta melaksanakan dalam sikap dan perbuatan. Pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, pada alinea kedua, kejelasan pasal 32 menyatakan kebudayaan-kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Rupa-rupanya pada tahun 1945 ketika UUD 1945 disusun dan dirumuskan pasal-pasalnya, suasana pengertian tentang istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan bangsa masih dibedakan menurut suasana itu. Pengertian nasional masih erat kaitannya dengan tingkat kesadaran bangsa Yang kedua yaitu pembahasan topik kedua yaitu proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Pada hakikatnya, pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis. Nah, perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan
penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Nah, di zaman baru, pemerintahan tidak menjadi jelas setelah runtuhnya polis Yunani serta konflik antara paus dan raja yang berkepanjangan pada akhir abad pertengahan, yaitu munculnya pemerintahan di zaman baru dengan pengalaman perjalanan sejarah yang panjang dari masing-masing negara, sehingga lahirlah konsep tentang adanya kemandirian serta kekuatan pemerintahan. Selanjutnya yaitu topik ketiga, yaitu perlawanan melawan penjajahan sebelum abad ke-20. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kedatangan bangsa asing ini terkadang tidak dilandasi oleh semangat kerjasama, melainkan didorong oleh keinginan untuk menguasai yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara. Tak ayal gelombang perlawanan terhadap para penjajah pun bermunculan. Topik yang keempat yaitu masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1959. Sekutu yang menang di Perang Dunia Kedua merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita singkat dengan PPKI dengan keanggotaan sempurna berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden serta wakilnya. Untuk menjaga keamanan negara yang juga telah dibentuk TNI, tetapi Indonesia merdeka dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Beberapa masalah pada awal kemerdekaan yaitu yang pertama masalah politik, yang kedua masalah ekonomi, dan dua masalah tersebut sangat memprihatinkan pada saat itu. Yang keempat yaitu topik yang kelima yaitu masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian yang lainnya lagi merasa keberatan. Namun dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September tahun 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Selanjutnya yaitu topik ke-6, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang bisa kita sebut dengan Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Topik yang ketujuh yaitu masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang.
Nah, reformasi itu sendiri memiliki arti pembaruan. Pada masa reformasi, banyak masyarakat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan. Istilah reformasi digunakan eh, Istilah reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang. Hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Entah sampai kapan kata reformasi ini dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Selanjutnya yaitu pembahasan materi pada pertemuan kelima dan keenam. Terdapat 4 topik. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila yang memiliki ragam makna yang berbeda. Namun sistem dalam Pancasila saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam bangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Dikatakan Pancasila merupakan suatu sistem karena sila-sila Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur, tidak bisa bolak-balik, dan dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun. Artinya, sila pertama lebih luas maknanya sehingga menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai adalah keberhargaan atau worth atau kebaikan, serta kata kerja yang merujuk pada tindakan kejiwaan tertentu. Nah, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki atau urutannya logis dan berbentuk piramidal, hierarkis bertingkat. Sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya yaitu sebagai berikut. Sila pertama ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai causa prima atau sebab pertama. Begitu selanjutnya, sampai pada sila kelima. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ke-7 dan 8. Terdapat 5 topik. Yang pertama, pengertian dan konsep etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu pembahasan prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang diharapkan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai etika politik. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Yang keempat yaitu legitimasi etis. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara, baik legislatif maupun eksekutif, dapat dipertanyakan dari segi norma moral.
Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dengan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 9 itu diadakan UTS. Dan pada pertemuan 10 dan 11 terdapat 6 topik materi. Yang pertama yaitu pengertian dan makna ideologi. Dikutip dari buku Mengenal Ideologi Negara oleh D.C. Tias, pengertian ideologi yang harus diketahui sebelum mengetahui fungsi ideologi yaitu yang pertama menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang kedua menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Dari Hafid Saleh, ideologi adalah suatu pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi nasional yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode yang meliputi metode untuk menjabarkan ide dan jalan keluarnya, metode mempertahankan dan metode menyebarkannya ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu fungsi ideologi. Ada beberapa fungsi ideologi. Yang pertama yaitu fungsi ideologi struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, fungsi ideologi orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, fungsi ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, fungsi ideologi menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, fungsi ideologi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, itu fungsi ideologi sebagai pegangan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, dan mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki beberapa nilai yang mengikuti perkembangan zaman. Adapun nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang A, yaitu nilai dasar. Merupakan nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Yang B, nilai instrumen, yaitu nilai yang memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang C, nilai praktis, yaitu merupakan nilai yang dilaksanakan secara nyata. Yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Pembahasan topik keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Topik yang kelima yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nah, jika dilihat perbedaannya, yaitu ideologi Pancasila dari segi aspek politik hukum, Pancasila yaitu memiliki demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan. Pada komunisme, demokrasinya bersifat demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu partai politik dan hukum untuk melanggengkan komunis. Jika dilihat dari
liberalisme, yaitu demokrasinya bersifat demokrasi liberal, hukumnya untuk melindungi individu, dan dalam politik itu mementingkan kepentingan individu. Nah, jika dilihat dari segi ekonomi, pada ideologi Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Pada komunisme, yaitu peran negara itu dominan. Demi kolektivitas berarti demi negara dan monopoli negara. Jika dilihat dengan ideologi liberalisme, yaitu peran negara kecil, swasta itu mendominasi, dan kapitalisme dan memonopoli serta persaingan bebas. Topik yang keenam yaitu peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila itu dijadikan patokan aturan oleh negara, oleh bangsa Indonesia dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat dan serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus didasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Selanjutnya, yaitu materi pada pertemuan ke-12 dan 13 terdapat 4 topik. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila, sumber hukum dasar negara. Pancasila merupakan nomor dasar yang menjadi induk dari segala macam tatanan norma di Indonesia. Pancasila sebagai hukum dasar Indonesia berarti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai A. Ideologi hukum Indonesia, B. Kumpulan nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, C. Asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dan dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, yang D. sebagai suatu penyataan dari nilai kejiwaan serta keinginan bangsa Indonesia. Topik yang kedua yaitu pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang membuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa di seluruh dunia. Topik yang ketiga yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Nah, pada UUD 1945 terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu eksekutif vivi, ketentuan yang multitafsir, menggantungkan pada semangat penyelenggara. Kesepakatan perubahan UUD 1945 yaitu tidak mengubah pembukaan, mempertahankan bentuk NKRI, mempertahankan sistem presidensial, memindahkan hal-hal normatif yang dalam ada penjelasan UUD 1945. Yang topik yang keempat yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Di dalam naskah asli UUD 1945 terkandung berbagai hak dan kewajiban dasar untuk warga negara Indonesia. Tetapi istilah hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan dalam naskahnya, baik itu pembukaan, batang tubuh, ataupun bagian penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ke-14 dan 15. Terdapat 5 topik, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Nah, pembangunan tersebut ditunjukkan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, serta melayani tuntutan rakyat adil secara terbuka, jujur, dan akuntabel. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus di Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir,
atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pa Landasan sumber nilai sistem politik Indonesia dalam UUD 1945 alinea kedua jika dikaitkan dengan itu dasar politik menunjukkan bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya nilai demokrasi ini pada masa Orde Lama dan Orde Baru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu memberikan kesejahteraan dan jaminan keamanan kepada masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan keagamaan. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-16 itu diadakan UAS. Demikianlah review singkat mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila selama 1 semester. Saya Felisa Andini Yusria, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.